warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sufi, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 7, Kota Jambi. Berikut ini kita akan melihat bagaimana praktik penerapan segitiga restitusi pada beberapa kasus yang terjadi di SMA Negeri 7, Kota Jambi. Sebelumnya, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Teori ini dikembangkan oleh seorang pakar pendidikan, Diane Gossen, yang berlandaskan pada teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Kemudian mari kita lihat ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, kita akan melihat tahap segitiga restitusi yang terdiri dari 3 langkah yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah ini didasarkan pada teori kontrol yang menyatakan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, kita akan mengetahui bahwa semua perilaku memiliki alasan. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari sini kita akan bisa melihat bahwa kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan sesuatu. Mari kita lihat praktik penerapan segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Skenario kasus pertama dapat kita lihat sebagai berikut. Seorang murid kelas 12 terlihat mencoba membuka pintu pagar seperti hendak pulang atau bolos di saat jam pelajaran berlangsung. Dalam kesepakatan kelas 12 terdapat nilai kebajikan yang telah disepakati sebagai keyakinan kelas, yaitu menghargai waktu, penerapan disiplin dan komitmen dalam menjalankan kesepakatan sekolah, khususnya pada saat jam pelajaran berlangsung. Bolos adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya sebagai guru mencoba melakukan pendekatan dengan posisi manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Adriansa, kamu mau kemana, nak? Kenapa kamu celingak-celinguk seperti tadi? Kamu mau pulang ya? Bukannya harusnya sekarang ini kamu belajar di dalam kelas? Maaf, Bu. Kamu sepertinya sedang tidak merasa nyaman di sekolah ya? Pasti kamu punya alasan kenapa kamu ingin mencoba untuk bolos. Maaf, Bu. Saya cuma merasa bosan belajar. Apa kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati? Saya masih ingat, Bu. Yaitu menghargai waktu dan disiplin positif. Lalu, menurut kamu, apakah yang kamu lakukan ini benar? Tidak, Bu. Itu salah. Yang saya lakukan sudah melanggar keyakinan dan kesepakatan sekolah. Jadi, menurut kamu, sekarang ini apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaannya? Sebaiknya saya kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran, serta meminta maaf kepada guru yang mengajari kelas. Lalu, bagaimana besok-besoknya? Apakah kamu akan mengulanginya lagi, kejadian seperti hari ini? Tidak, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi, karena ini akan merugikan diri saya sendiri.
Baiklah, syukur alhamdulillah kamu sudah menyadarinya dan Ibu senang mendengar kamu tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kamu kembali ke kelas dan lakukanlah apa yang sudah kamu sepakati tadi. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi. Jangan diulangi ya. Baik Bu. Berikutnya, mari kita lihat penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Skenario kasus yang kedua adalah sebagai berikut. Terdapat 2 orang siswi kelas 12 terlibat dalam sebuah pertengkaran. Salah seorang dari mereka merusak prakarya temannya karena kesal dan marah. Dalam kesepakatan kelas 12, terdapat nilai kebajikan yang telah disepakati sebagai keyakinan kelas, yaitu adanya perasaan saling menghargai dan saling menghormati sebagai komitmen bersama terhadap teman sekelas dan seluruh warga sekolah. Bertengkar adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya, sebagai guru sekaligus wali kelas, mencoba melakukan pendekatan dengan posisi manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Baik anak-anak, Ibu barusan dapat laporan bahwa terjadi masalah di antara kalian berdua. Nah Nurul, sepertinya Nurul kelihatan sangat kesal ya. Mama tadi mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan saya, Bu. Perasaan kesal atau marah itu adalah hal yang manusiawi. Tapi apakah dengan merusak prakarya Fatma seperti ini, perasaan kesal kamu jadi hilang dan hati kamu jadi lega? Tidak, Bu. Menurut Nurul, kira-kira ada tidak cara lain untuk mengekspresikan kesalnya Nurul dengan cara yang lebih baik? Ada, Bu. Seharusnya saya bertanya dengan Fatma baik-baik mengapa dia mengatakan seperti itu. Apakah Nurul ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Saya masih ingat, Bu, yaitu saling menghormati dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi sekarang, menurut Fatma, kira-kira apa yang harus dilakukan Nurul untuk memperbaiki keadaan? Saya ingin prakarya saya diperbaiki, Bu, karena akan dikumpulkan saat jam terakhir yaitu mata pelajaran PKWU. Nah Nurul, kamu sudah dengar tadi apa yang dikatakan Fatma. Jadi menurut Nurul, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu Fatma? Bagaimana membantu Fatma memperbaiki bunga jagung yang sudah patah, Bu? Nah Fatma, kamu tadi sudah dengar solusi yang diberikan oleh Nurul, bahwasanya dia akan membantu kamu memperbaiki hasil prakarya ini. Apa kamu setuju? Baiklah, saya mau. Nah, Nurul, Fatma, tadi kita sudah dengar bagaimana kesepakatan masing-masing. Ibu harap ini bisa selesai dengan baik, sehingga saat ini karena kita sudah mencapai kesepakatan, kalian silahkan kembali ke kelas dan lakukanlah kesepakatan seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Dari semua rangkaian kegiatan praktik penerapan segitiga restitusi, dapat diambil kesimpulan bahwa penanaman dan pengembangan budaya positif di sekolah melalui penerapan segitiga restitusi pada masalah yang dihadapi murid dengan memposisikan kontrol diri pada posisi manajer dapat memberikan dampak positif. Perlakuan ini dapat menyebabkan pengembangan karakter murid melalui penguatan pada motivasi intrinsik dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan yang berpengaruh pada terciptanya budaya positif dalam rangka pembentukan karakter mulia pada murid. Bagaimana perasaan Nurul setelah kita lakukan kegiatan restitusi tadi? Saya merasa senang dan seperti tidak ada beban. Saya merasa perasaan saya ada dihargai, walau saya melakukan kesalahan. Kemudian saya jadi sadar dengan sendirinya akan kesalahan saya, sehingga bisa berpikir dengan jernih untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang saya hadapi, bukan dengan emosi. Saya bisa berpikir lebih positif untuk bisa memilah apakah yang saya lakukan ini salah atau tidak dan melanggar keyakinan sekolah atau tidak. Bagaimana perasaan Fatma setelah kita lakukan restitusi tadi?
Saya senang karena masalah saya dapat diselesaikan dengan baik dan saya bersama Nurul dapat berteman lagi. Adriansa, bagaimana perasaan kamu setelah kita lakukan kegiatan restitusi tadi? Maaf Bu, saya sadar saya salah. Namun cara Ibu menegur saya membuat saya merasa nyaman dan ada perasaan dihargai. Meskipun saya melakukan kesalahan, selanjutnya saya merasa seperti disadarkan oleh sebuah pemahaman akan tanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan. Untuk kedepannya, saya akan lebih disiplin dan tidak akan melanggar keyakinan sekolah. Dan insya Allah, saya tidak akan berusaha untuk bolos lagi, karena itu akan merugikan diri saya sendiri. Demikianlah praktik baik, contoh dari penerapan segitiga restitusi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.